Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal tentang usaha dan energi. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini kita akan bahas soal nomor 35. Sebuah peluru ditembakkan mengikuti gerak parabola dengan grafik EK atau energi kinetik dan energi potensial terhadap waktu seperti pada gambar. Jika massa peluru 100 gram dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan awal peluru. Jadi di sini ada grafik EK dan EP terhadap waktu. Nah, bentuk grafiknya untuk EK ini melengkung ya, terbuka ke atas, kalau untuk EP terbuka ke bawah. Oke, jadi di sini ada nilai 15 dan 5 ya. Nah, untuk 5 di sini karena ini adalah nilai minimum untuk energi kinetik, maka kita bisa tulis 5 ini adalah EK minimum. Nah, untuk 15 itu adalah nilai maksimum dari EP ya. Sehingga di sini adalah EP maksimum. Nah, jadi kalau yang grafik terbuka ke atas ini EK, untuk grafik yang terbuka ke bawah ini adalah EP. Nah, kalau misalnya kita gambarkan nih benda bergerak parabola, itu lintasannya kurang lebih kalau kita gambarkan itu seperti ini ya. Nah, jadi kalau di gerak parabola itu pasti ada satu titik puncaknya gitu ya. Nah, misalnya benda awalnya di sini ya. Nah, kemudian benda sampai di puncak. Nah, ketika benda ada di puncak, ini berarti benda sedang berada pada ketinggian maksimumnya ya. H maksimum. Nah, ketika benda ada di ketinggian maksimum, maka otomatis EP-nya juga maksimum. Berarti ketika dia ada di puncak, energi potensialnya itu nilainya adalah 15 Joule. Kemudian kalau energi kinetiknya gimana nih? Nah, ketika dia ada di puncak, maka komponen kecepatannya hanya ada komponen kecepatan di sumbu X-nya saja. Jadi Vt-nya itu ke arah sumbu X. Dan Vty-nya atau komponen kecepatan di sumbu Y-nya itu adalah 0. Maka di posisi puncak ini juga nilai energi kinetiknya adalah minimum. Besarnya adalah 5 Joule. Tadi kenapa nilai EK-nya minimum? Karena ketika dia ada di puncak, komponen kecepatannya hanya komponen kecepatan di sumbu X saja. Jadi komponen kecepatan di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita mau analisis dengan menggunakan energi kinetik dan energi potensial, misalnya nih di posisi 1, ini 1, kemudian posisi puncak itu adalah posisi 2. Nah, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi EM di posisi 1 itu sama dengan EM di posisi 2. Kita tulis lagi, EM itu apa sih? EP ditambah EK ya. Berarti di posisi 2 pun sama ya. Ini ada EK 2 ditambah EP 2. Nah, di posisi 1 benda tidak punya ketinggian atau hanya sama dengan 0 sehingga EP-nya juga 0. Nah, ketika dia ada di puncak, ini ada energi kinetiknya, ada energi potensialnya, sehingga dua-duanya ini ada nilainya. Nah, jadi kalau kita urai nih, EK1 itu sama dengan 1/2 M dikali V1 kuadrat. V1 itu adalah kecepatan awalnya, ini V1 gitu ya. Nah, kemudian EK-nya di posisi 2 itu adalah EK minimum, nilainya 5 ya, jadi sudah ada di soalnya. Kemudian ditambah EP-nya juga, EP maksimum sudah ada di soal, maka nilainya 15. Nah, kita masukkan angkanya, 1/2 dikali massa benda itu 100 gram atau 0,1 kilo. Maka kita masukkan sini 0,1 dikali dengan V1 kuadrat yang mau kita cari, ini nilainya sama dengan 20. Nah, kita dapat V1 kuadrat itu sama dengan 40 dibagi 0,1. Oke, jadi kita akan dapat nilai V1 kuadratnya itu sama dengan 400. Jadi V1-nya itu adalah akar dari 400.
Jadi akar 400 itu adalah 20. Jadi jawabannya kecepatan awal benda itu adalah 20 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 37. Di sini ada sebuah bola diikat pada seutas tali yang panjangnya 0,4 meter, yang ujungnya ditahan di titik A. Jika bola dilepaskan, maka kecepatan bola pada titik terendah atau titik B-nya adalah, jadi yang ditanya adalah kecepatan di titik B. Jadi di sini ceritanya ada benda atau ada bola diikat pakai tali gitu ya, ditahan di posisi A. Kemudian jika kita lepas, maka dia akan sampai di titik B, yaitu titik terendahnya. Nah, yang ditanya adalah berapa sih kecepatan di titik B ini? VB-nya berapa? Nah, oke, kita bisa analisis ini menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Tapi sebelumnya kita coba gambarkan lagi ya. Jadi awalnya ada benda ditahan dengan tali seperti ini di titik A. Kemudian bendanya dilepas sehingga dia akan bergerak gitu ya. Oke, sampailah bendanya di titik B, misalnya di sini. Di titik B. Nah, berapa sih kecepatan di titik B? Oke, kita bisa analisis ini dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, EMA itu sama dengan EMB. Nah, di posisi A, di sini benda tidak punya kecepatan karena awalnya benda ditahan gitu ya. Jadi pada posisi A di sini awalnya benda tidak punya kecepatan. Artinya benda tidak punya energi kinetik. Jadi energi mekanik di A itu hanya energi potensial saja. Sama dengan di titik B. Nah, benda tidak punya ketinggian gitu ya. Jadi titik acuan nolnya itu adalah titik B karena ini titik terendah. Nah, sehingga di posisi B, dia tidak punya energi potensial, tapi punya energi kinetik. Nah, kalau kita urai berarti gimana nih? EPA itu sama dengan MG dikali HA, sama dengan di posisi B, itu EK-nya berarti 1/2 dikali massa dikali VB kuadrat. Oke, karena massa bendanya tetap, maka M-nya bisa kita coret. Nah, untuk menghitung ini kita perlu nilai HA. HA itu adalah ketinggian titik A. Jadi ketinggiannya kita hitung berdasarkan titik acuan B ya. Maka ini adalah HA. Nah, berapa nilai HA? Nah, tadi di soal diketahui panjang talinya itu adalah L. Maka ini L ya. Nah, maka berapa sih jarak atau panjang dari titik asal si talinya sampai ke titik A misalnya gitu. Nah, karena di sini menghasilkan sudut 60 kata soalnya ya. Jadi di soalnya diketahui sudutnya 60. Oke, berarti nilai ini adalah L cos 60. Maka kalau kita mau cari HA, HA itu adalah selisih antara panjang talinya atau L dan L cos 60. Jadi dari titik asal sampai ke titik A ini kan panjang talinya L. Dari titik asal ke titik B juga ini sama, panjangnya adalah L. Maka HA-nya kita boleh langsung hitung. Oke, gravitasinya itu 10, HA-nya itu adalah L dikurangi L cos 60, kemudian sama dengan 1/2 VB kuadrat. Nah, yang kita cari adalah VB-nya. Oke, kita masukkan angkanya. 10 dikali L-nya itu 0,4 dikurangi 0,4 dikali cos 60 itu 1/2 sama dengan 1/2 VB kuadrat. Maka kita dapat hasilnya 10 dikali 0,4 dikurangi 0,2 itu 0,2 ya. Sama dengan 1/2 VB kuadrat. Maka kita akan dapat nilai VB-nya itu sama dengan akar dari 4 atau VB-nya itu sama dengan 2 meter per sekon. Jadi untuk soal nomor 37 ini jawabannya adalah yang C, 2 meter per sekon kuadrat. Oke, mudah ya. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.